Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 poin penting di channel Atik Maria Bonsai kali ini yang akan coba saya sampaikan tentang bagaimana sih membeli bahan santigi karang yang aman. Sebelumnya saya menyampaikan ya di video ini, saya pun merupakan pembudidaya dari santigi. Jadi untuk memperbanyak, saya melakukan dengan cara stek, semai, juga ada cangkok. Nah, tidak lupa saya sampaikan salam hormat kepada para rekan tani bonsai, para petani bonsai, dan para pembudidaya santigi senior sebelumnya. Jadi, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi, juga saran-saran yang sangat bermanfaat untuk kita selaku petani kecil ya. Baik, poin pertama yaitu bagaimana sih kita memilih bahan santigi, baik santigi karang atau santigi pasir yang akan kita pilih nantinya. Jadi kalau santigi karang kita pastikan ada batu ya yang menempel di situ. Atau kalau memang pada waktu pendongkelan karena kesulitan mengambil batu yang menempel, mungkin kita bisa perhatikan di situ dari kerak batang atau karakteristik dari bahan yang pasti kalau untuk santigi karang lebih ekstrim ya dibandingkan santigi pasir. Nah, di situ kita perhatikan untuk membedakan apakah santigi karang atau santigi pasir saat ini yang akan kita beli. Kemudian poin kedua, yaitu memastikan bahan ini sudah terawat. Kalau jujur saya pribadi lebih memilih bahan yang memang sudah ada perawatan selama beberapa waktu dari pasca dongkel. Jadi menurut saya ada dehidrasi ya, dehidrasi yang menurut saya sangat beresiko sekali apabila habis dongkelan segar gitu dikirim, karena menurut saya kan apabila habis didongkel itu ada dehidrasi dan perlu ada perendaman selama beberapa hari untuk merangsang dari pertumbuhan akar baru. Jadi kita, kalau saya ya ingin ada tunas baru yang muncul, baru saya minta dikirim dari penjual, seperti itu kalau saya. Karena di situ kita bisa pastikan ada nutrisi yang sudah jalan, baik batang yang kita nanti perlukan, kita pastikan di situ tidak ada gangguan atau nutrisi tetap jalan ya. Jadi ada tunas-tunas di situ yang nanti perlu dan pasti akan kita gunakan nantinya. Yang ketiga adalah memastikan ekspedisi yang dipakai dan lama dari estimasi atau perjalanannya. Jadi saya pernah mendatangkan santigi itu di perjalanan makan waktu sampai 23 hari. Di situ saya juga tidak terbayang bagaimana keadaannya waktu di jalan. Nah, kemudian kita juga mungkin membutuhkan karantina atau seperti apa ya. Di situ kita memang ada proses ya, dan kita komunikasikan lagi kepada penjualnya baiknya gimana, melalui jalur darat atau menggunakan udara. Pastilah dengan biaya yang berbeda. Yang keempat, kemudian adalah adanya persetujuan. Jika kita terjadilah sesuatu dengan bahan kita di jalan gitu. Jadi kita minta garansi ya. Garansi dalam artian garansi ini penjual memastikan barang sampai dengan keadaan baik. Ya, nanti gimana baiknya kita komunikasikan. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan jika terjadi apa-apa bahan ini jalan, karena pengiriman biasanya untuk santigi kan jarak jauh ya, agak lama juga dibanding dengan kita mendatangkan mungkin kita sama-sama sejawa gitu. Mungkin di situ kita juga harus perhatikan untuk persetujuan, atau nanti gimana seumpama ada bahan yang mati di jalan atau ada beberapa yang sekiranya rusak atau seperti itu ya, kita komunikasikan saja. Kemudian ada poin kelima tentang memastikan cara packing atau pengemasan dari bahan ini. Saya pernah mendatangkan bahan santigi ini, ya karakteristiknya saya suka dan cukup ekstrim, ada ranting-ranting yang nantinya akan saya perlukan. Tetapi sayang sampai di tempat saya dalam keadaan yang tidak baik, dalam artian patah, bahkan tidak ada daun tersisa sama sekali. Karena apa? Packing ini hanya menggunakan plastik. Bisa dibayangkan rekan tani bonsai bahan santigi hanya di packing dengan plastik berwarna merah, kemudian hanya dengan bongkahan batu tanpa ditutup media, apalagi media tambahan ya. Ya mending kita meminta untuk packing menggunakan kayu lah, paling tidak kita menggunakan kayu.
Jadi dirasa sangat lebih aman walaupun kita harus menambah mungkin bobot ya atau kena volume seperti itu. Tapi sangatlah aman dan apabila nanti di perjalanan tertimpa atau terjadi apa, kita tidak terlalu mendapatkan resiko kerusakan yang sangat berat yang seperti saya alami sebelumnya. Poin ke-6. Pemberian vitamin B1 lah paling tidak atau kokopit sebagai media tambahan di atas batu karang misalkan. Jadi saya pernah mendatangkan itu paling cepat di 14 hari kalau untuk Santiki karena saya mendatangkan dari luar Pulau Jawa ya. Seumpama tidak ada tambahan media ini, saya bisa bayangkan selama 14 hari dalam keadaan tanpa penyiraman dan di dalam ruangan ya tentunya. Ini sangat beresiko sekali. Jadi kita coba untuk mengomunikasikan kepada pedagangnya atau penjualnya, mintalah penambahan dari kokopit atau saput kelapa yang sudah direndam dengan air. Kemudian yang ke-6. Yang ke-7 ya, ini yang terakhir. Pastikan kebenaran bahan yang dikirim. Jadi bahan yang dikirim ini kita pastikan kebenarannya, jangan sampai barang yang kita minta ini warna biru yang datang malah warna hijau, atau barang yang kita minta barang A yang kita datang barang B. Jadi kita minta video call dari awal waktu masa pemesanan ya, sebelum di packing kita perlu pastikan barang kita. Kemudian setelah di packing kita pastikan kembali juga kita pastikan dari ikatan yang kencang atau bagaimana bentuknya, karak batangnya yang sesuai lah, kita pastikan dengan detail sekali. Jadi secara keseluruhan ya, ini menurut saya dari awal adalah komunikasi yang baik atau tepat kepada penjual. Jangan ragu untuk video call, jangan ragu untuk meminta lah foto atau video secara memutar bahan ini. Benar-benar kita cek secara puas. Kemudian dari segi kelembapan yang sangat penting, sangat diperhatikan. Kemudian itu tadi tidak kalah penting adalah mintalah tambahan media tambahan secara yang bisa mengikat air tentunya di situ. Itu penting banget kalau menurut saya karena kita tidak tahu berapa lama nanti di jalan seumpama ada keterlambatan. Dan tentunya pandai-pandailah mencari pedagang atau penjual yang rekomen. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan tani bonsai. Tips dan saran saya dalam belanja online ya seperti ini. Karena kita juga ngeri aja. Akhir kata, wassalamualaikum.